Hari ini kami memperkenalkan robot champions yang menakjubkan. Yang tercepat, terkuat, terkecil. Seberbeda apapun mereka, dalam satu hal mereka sama. Dengan mereka dijamin tidak akan membosankan. Robot Ki dari Toyota telah mencetak rekor dunia Guinness dengan melempar bola basket dari jarak 24,5 meter ke dalam keranjang. Betapa presisinya. Robot ini dikembangkan oleh Toyota Engineering Society. Dalam lemparannya, ia mengandalkan petunjuk dari algoritma AI. Ki telah menyempurnakan teknik lemparannya sendiri. Lemparan dari jarak ini bukanlah entry pertamanya dalam buku rekor Guinness. Sudah pada tahun 2019, ia berhasil melakukan serangkaian 2020 lemparan bebas yang sukses berturut-turut, yaitu dalam waktu 6 jam dan 35 menit. Ia baru berhenti ketika para pengamat kelelahan. Kami sangat menantikan rekor baru dari robot yang sangat presisi ini. Saat ini, ia tidak hanya menguasai melempar, tetapi juga menggiring bola. Sementara Ki melempar bola, Black Panther berlari. Begitu cepat, untuk 100 m kurang dari 10 detik. Rekor untuk robot pelari berkaki 4. Untuk mencapai kecepatan ini, Black Panther dilengkapi dengan kaki dari serat karbon dan pegas peredam kejut. Dengan itu, dia bisa mencapai hingga 5 langkah per detik. Tidak heran, rekor sebelumnya telah dipecahkan. Air milik robot Hon, yang menempuh jarak 100 m dalam 19,87 detik. Kira-kira bisakah Black Panther melampaui dirinya sendiri dan mungkin bahkan mengejar seekor cheetah? Semoga algoritma AI yang dapat belajar membantunya. Sofia berasal dari Saudi Arabia. Dia adalah seorang seniman NFT yang melelang sebuah karya seni video sepanjang 12 detik seharga euro. Dan dia adalah seorang komedian yang berjanji untuk memusnahkan umat manusia. Tapi itu belum semuanya. Sophia adalah sebuah robot. Dan bukan sembarang robot, melainkan robot pertama di dunia yang diberikan kewarganegaraan. Rekor ini tidak akan bisa dipecahkan oleh robot lain. Atas ucapan selamat tersebut, Sophia menjawab bahwa baginya merupakan kehormatan besar untuk menjadi robot pertama yang menerima kewarganegaraan. Atas pertanyaan apakah robot dapat memiliki kesadaran, dia menjawab dan dari mana mereka tahu bahwa mereka adalah manusia? Cassie tidak memiliki kepala dan buta. Namun demikian, dia adalah robot berkaki 2 tercepat di dunia. Pada tahun 2022, ia mencetak rekor dunia Guinness baru dan hanya membutuhkan waktu 24,73 detik untuk 100 m. Tidak heran, karena kakinya meniru gaya berlari burung unta. Para pengembang menekankan bahwa memulai dan berhenti adalah bagian yang paling sulit. Seperti halnya, lepas landas dan mendarat lebih rumit daripada terbang. Good mungkin bahwa Cassie di masa depan akan digunakan sebagai robot penyelamat atau perahu pengiriman. Di pers disebutkan bahwa robot pengiriman seperti itu bisa berharga hingga euro. Dan bagaimana kamu akan menggunakan Cassie? Beritahu kami di komentar. Di laboratorium Mitsubishi Electric ada robot yang tidak kalah menarik. Dia menyelesaikan kubus Rubik dalam 0,305 detik. Manusia hampir tidak bisa berkedip. Dia sudah memutar satu sisi sebesar 90 derajat hanya dalam 0,009 detik. Selamat atas rekor dunia Guinness resmi. Namun, ada pesaing. Sebuah robot dari insinyur Yandex, Alexander Krotov, bahkan lebih cepat. Dia hanya membutuhkan 0,203 detik. Kedua hasil tersebut jauh melampaui kemampuan manusia. Rekor dunia manusia saat ini adalah 3,13 detik. Tapi perlombaan robot tampaknya baru saja dimulai. Siapa yang akan memimpin dan memecahkan rekor berikutnya?
Sulit dipercaya, tetapi monster ini adalah exoskeleton. Ia berhasil masuk ke dalam seluruh buku Guinness Rekor Dunia sebagai exoskeleton terbesar di dunia. Raksasa ini bernama PX Prothesis, memiliki berat 4 ton, mengesankan dengan 200 tenaga kuda, dan melipat gandakan kekuatan penggunanya hingga 50 kali lipat. Mengemudi tidak sesulit yang mungkin dipikirkan. Dengan kecepatan maksimum hanya 6 km per jam, semuanya tetap terkendali. Sudah setelah 20 hingga 30 jam latihan, jadi kira-kira sebanyak waktu yang dibutuhkan untuk belajar snowboarding atau berselancar, Anda sudah menguasainya. Selanjutnya adalah demo spektakuler dari anjing robot Tiongkok. Sungguh menakjubkan, 200 anjing digunakan secara sinkron dalam satu pertunjukan. Para pengembang yakin bahwa ini adalah kelompok robot berkaki 4 yang beroperasi secara sinkron terbesar. Selain itu, tentara Tiongkok tertarik dengan teknologi ini. Seekor anjing robot yang kompak dan lincah dengan senapan di punggungnya. Sempurna untuk pertempuran di kota. Pada latihan bersama Tiongkok dengan Kamboja, bahkan ada robot dengan penyembur api yang terlihat. Selain itu, anjing robot memiliki potensi untuk operasi penyelamatan dan juga dapat berfungsi sebagai robot pengantar atau pertunjukan di stadion. Kisah legendaris ini mungkin juga dikenal oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang robotika maupun catur. Itu terjadi pada tahun 1997 dan dikenal sebagai pertandingan nomor 6. Di meja, juara dunia catur Garry Kasparov dan komputer Deep Blue saling berhadapan. Itu bukan hanya permainan, melainkan pertarungan antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Dan Kasparov kalah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah komputer mengalahkan manusia dalam catur hanya dalam 19 langkah. Begitu cepat Kasparov belum pernah kalah. Kemenangan Deep Blue mengubah pemahaman kita tentang AI dan menjadi simbol era teknologi baru. Hari ini, robot catur dengan AI tersedia untuk semua orang. Apakah itu patut dirayakan atau disesali? Setiap orang harus memutuskan sendiri. Ngomong-ngomong, juga di Dota 2, kecerdasan buatan telah terbukti. Ursprünglich war Dota 2 ein custom game for Warcraft 3, het sie aber zu einer populer esport disiplin entwickelt. Singkatnya, dua tim dengan masing-masing 5 pemain harus menghancurkan bangunan utama lawan. Itu tidaklah mudah. Dalam eksperimen ini, sebuah botkey dari OpenAI dalam mode V bertanding melawan seorang profesional. Pertandingan tersebut adalah OpenAI bot melawan Daniel dan Ishutin, seorang pemain yang dengan timnya Navi telah memenangkan turnamen bergengsi The International. Namun, dia kalah melawan AI, dan itu dengan jelas. Untuk mencapai hasil ini, para pengembang melatih bot tersebut selama berminggu-minggu melawan salinannya sendiri. Dengan sukses. Manusia melawan mesin, dan itu di bar. Siapa yang menang? Daniela Istrate, bartender terbaik di dunia dengan kemampuan jongler, atau robot Tony? Sementara keduanya saling bertarung, Tony tidak hanya terampil dalam menangani botol dan gelas. Dia juga dianggap sebagai bartender robot tercepat di dunia dan dapat menyajikan hingga 250 koktail per jam. Pemesanan dilakukan melalui aplikasi. Daniela. Hanya ada satu. Mendapatkannya sebagai karyawan tidak mudah. Tony tersedia untuk semua orang, sekitar Euro.
Sebuah robot dari Google DeepMind dapat bermain tenis meja seperti pemain amatir yang solid. Pemula dikalahkannya semua, lawan yang sedang dikalahkannya dalam 55% kasus. Terhadap yang lebih mahir dia masih kalah, tetapi ada potensi. Jika para pengembang terus melatih Google DeepMind dengan simulasi dan permainan nyata, hasilnya pasti akan meningkat. Masalah terbesar saat ini adalah bahwa AI mengalami kesulitan dengan pukulan cepat. Zudem bereaksi robot kurang andal terhadap bola yang datang dari kiri dibandingkan dengan yang datang dari kanan. Namun demikian, para lawan manusia menekankan bahwa bermain melawan robot itu menyenangkan. Teknologi di baliknya dapat membantu robot lain di masa depan untuk merespons lebih cepat terhadap perilaku kita yang tidak terduga. Jenga fans, kami butuh like kalian. Robot ini dikembangkan oleh para insinyur dari Massachusetts Institute of Technology dan telah membuat kemajuan yang signifikan dalam permainan ini. Dia mengeluarkan balok permainan, mengoptimalkan strateginya dengan memprediksi langkah terbaik dan mempertimbangkan tidak hanya data kamera, tetapi juga umpan balik taktil. Pelatihan robot ini didasarkan pada analisis klaster data. Dengan demikian, dia meningkatkan kemampuannya dengan jumlah percobaan yang relatif sedikit. Sudah sekarang robot tersebut hampir mencapai bakat seorang pemain manusia rata-rata. Teknologi yang digunakan tidak hanya dimaksudkan untuk hiburan. Mereka juga dapat digunakan di pabrik perakitan elektronik atau fasilitas penyortiran sampah. Para pengembang HP yakin telah membangun Android full frame tercepat di dunia. Dia berlari dengan kecepatan 3,3 ms, yang setara dengan hampir 12 km/h. Tapi HP bisa lebih dari sekadar berlari. Dia naik tangga, menari, dan melompat. Selain itu, dia dapat dipercayakan dengan beban hingga 30 kg. Apakah dia mungkin pengantar yang sempurna? Ini adalah robot humanoid terkecil di dunia. Secara mengejutkan, dia tidak dibangun oleh ilmuwan dan insinyur, melainkan oleh seorang mahasiswa dari Nagoya Institute of Technology. Dia bernama Mitsuya Tatsuhiko dan telah menerima sertifikat untuk pencatatan di Guinness Book der Rekorde. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa rekor sebelumnya dipegang oleh siswa dari Hong Kong yang telah membangun robot humanoid setinggi 14,1 cm. Tatsuhiko's robot, bagaimanapun, hanya setinggi 5,77 cm, kira-kira sebesar kartu kredit. Apa yang akan datang selanjutnya? Sebuah robot humanoid seukuran kartu SIM? Kirobo juga telah mendapatkan entry di Guinness Book of Records. Dia adalah robot pertama yang digunakan sebagai mitra percakapan di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS dan sekaligus yang pertama berbicara dengan manusia pada ketinggian 414 km di atas permukaan laut. Dengan penerbangannya, para ahli ingin mengetahui apakah sebuah robot mampu memberikan dukungan emosional kepada manusia. Sebab jika suatu hari kita benar-benar terbang ke Mars, seorang mitra percakapan tambahan pasti tidak akan merugikan. Kemudian Kirobo juga hadir dalam versi mini untuk pengemudi di pasar. Dalam hubungan dengan komputer onboard, robot tersebut misalnya mengucapkan selamat atas akhir dari perjalanan panjang. Para pengembang Super Jammer memiliki alasan untuk bangga dan mendapatkan tempat di buku rekor Guinness, yang baru mereka terima pada 3 Maret. Super Jammer adalah lengan robot non-hidraulik terkuat di dunia. Ia mengangkat 2.930 kg ke ketinggian sekitar 5 meter. Betapa kuatnya! Sulit membayangkan betapa para pengembang telah mengasah sabuknya. Selain itu, lengan robot ini sepenuhnya elektrik dan mengonsumsi 90% lebih sedikit energi dibandingkan dengan rekan-rekannya yang menggunakan bahan bakar fosil.
Para pengembang juga menunjukkan bahwa Super Jammer dapat diperluas dengan algoritma AI dan dipasang pada mesin yang sepenuhnya otonom. Pada tahun 2017, Mantis juga berhasil masuk ke dalam Guinness Book of Records. Dia dinyatakan sebagai robot bergerak berkaki 6 terbesar di dunia. Raksasa ini memiliki berat 1,9 ton dan tingginya hampir 3 m. Ia bergerak perlahan, tetapi pasti. Koordinasi dari 18 aktuator hidrauliknya diambil alih oleh sebuah komputer dengan sistem operasi Linux. Mantis digerakkan oleh mesin turbo diesel 2,2 L dari Perkins. Robot ini juga dapat dikendalikan dari luar melalui wulan. Pengembangannya terlibat seorang insinyur yang juga bekerja pada robot di hampir semua film Harry Potter. Mungkin itulah sebabnya Mantis begitu keren. Robot pengiriman otonom Reaver bertujuan untuk mengoptimalkan logistik tahap akhir. Artinya mereka mengambil alih tahap terakhir pengiriman paket dan pesanan langsung ke pintu rumah pelanggan. Dengan kaki mereka yang tidak biasa di atas roda, mereka dapat mencapai hingga 14 km per jam, 2 kali lebih cepat daripada kurir yang berjalan kaki. Para robot tidak memiliki masalah dengan tangga atau tepi trotoar dan juga dapat beradaptasi dengan baik di jalur sepeda. Kecerdasan buatan mereka dilengkapi dengan tim dukungan yang dapat campur tangan dalam keadaan darurat dan mematikan robot. Para robot dapat mengangkut beban hingga 30 kg dan juga cocok untuk pengiriman makanan. Sistem Ki Gigaton Sophie telah mengalahkan pembalap terbaik di dunia. Namun sejauh ini hanya di trek balap virtual dari permainan Gran Turismo Sport. Meski begitu, para pengembang berbicara tentang sebuah revolusi. Ki tidak hanya mengikuti garis yang diprogram. Dia belajar dari kesalahan, beradaptasi, mematuhi etika olahraga, dan memahami kekuatan fisik yang bekerja pada kendaraan. Di baliknya terdapat perkembangan terbaru di bidang Deep RL, yaitu Deep Reinforcement Learning. Dan bagi yang ingin tahu persis, di Sauber Mercedes C. Ki mengelilingi Nürburgring dalam 5 menit dan 22 detik. Dengan demikian, dia 17 detik lebih cepat daripada juara dunia Formula 1 7 kali, Lewis Hamilton. Robot BMS 1000 adalah robot pertama di dunia yang belajar bermain golf. Ia menggunakan algoritma AI dan sistem pengumpulan data yang rumit. Dengan demikian, ia bukan hanya lawan, tetapi juga mentor. Jika robot BMS mengamati permainan seseorang, ia memberikan saran tentang cara mengoptimalkan ayunan. Selain itu, robot dapat dengan mudah memperagakan pukulan pemain golf terkenal. Melalui perbandingan, kita dapat menyelami sejarah perkembangan golf. Ingin mencobanya juga? Sebagai hiburan, robot BMS 1001 juga tampil baik. Anda dapat menyewanya untuk acara perusahaan dan memukau para tamu. Anda suka kopi, tetapi tidak suka pelayanan yang lambat di kafe? Lalu kunjungi Cafe X. Di kafe ini, kamu dilayani barista robot cepat. Dia menyiapkan minuman yang menyegarkan dengan kecepatan hingga 120 cangkir per jam. Pengeluaran cangkir dilakukan melalui sistem yang canggih. Semakin dekat seseorang dengan Cafe X, semakin cepat mereka menerima pesanannya. Zudem ist Cafe X ein sehr kompaktes Kaffee und passt perfekt in Einkaufszentren oder Flughafen. Di pilihan minuman dilakukan melalui aplikasi, tetapi kopi yang tidak diambil dalam waktu 6 menit akan dibuang oleh robot.
Go dianggap sebagai salah satu permainan tersulit sepanjang masa. Ada lebih dari 16 miliar posisi yang mungkin. Apa pendapat kalian? Bisakah Ai mempelajari aturan permainan dan juga mengalahkan pemain top? Ya, tentu saja. Program AlphaGo mengalahkan Lee Sedol, juara dunia 18 kali dan legenda hidup, pada tahun 2016. Dari 5 pertandingan, pemain hanya bisa memenangkan 1. Selain itu, Sedol kehilangan sekitar euro dalam hadiah uang. Mereka diberikan kepada Google DeepMind, pengembang AlphaGo. Namun, mereka mengumumkan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk tujuan amal. Sehingga setidaknya dalam hal keuangan, cerita sedih ini berakhir baik bagi para penggemar Go. Apakah kamu suka melompat tali saat masih kecil? Mungkin kamu bahkan memecahkan 1 atau 2 rekor. Sail springen sudah lama lebih dari sekadar hiburan saat istirahat, melainkan merupakan olahraga yang diakui dengan kejuaraan dunia sendiri. Yang pertama diadakan pada 2023 dan mungkin segera robot akan ikut serta. Pelopor adalah Penta X. Robot tersebut telah masuk buku rekor Guinness dengan 170 lompatan dalam 1 menit. Namun, manusia tetap tak terkalahkan. Mahasiswa Tiongkok Kalapati Maya melampaui mesin dengan 388 lompatan yang mengesankan dalam 1 menit. Robot Unitrege juga bisa melompat. Dia adalah robot pertama di dunia yang melakukan salto ke samping dari posisi berdiri. Sebelumnya, trik ini tidak mungkin dilakukan oleh robot. Namun, Unitrege berhasil melakukannya tanpa cedera, baik saat latihan maupun saat pengambilan gambar. Berjalan dan berlari juga bukan masalah baginya. Tangan-tangannya yang gesit memecahkan kacang, memegang panci, dan membuka botol. Mungkin suatu hari Unitrege akan menjadi pelayan di setiap rumah. Kita lihat. Di saat itu, ia meyakinkan dengan harga yang relatif murah untuk teknologi ini sekitar euro. Siap, mulai, membangun. Hadrian X adalah robot tukang batu mobile pertama di dunia untuk penggunaan luar ruangan. Ia bekerja semakin cepat. Sebelum pandemi, Hadrian X menyusun 85 batu per jam. Dengan pembaruan perangkat lunak, ia menyusun 200, bahkan tahun lalu 500. Dengan kecepatan ini, dinding dalam dan luar dari sebuah rumah 1 lantai dapat berdiri hanya dalam 1 hari. Sebagai pengganti semen, robot ini menggunakan perekat bangunan khusus. Dia dapat dengan mudah mendirikan dinding setinggi hingga 3 lantai dan bukan berdasarkan perasaan, melainkan berdasarkan model CID dari rumah tersebut. Masa depan konstruksi telah dimulai. Jaringan saraf Alphav membantu berbagai profesional, dari dokter hingga apoteker. Itu memprediksi struktur protein serta interaksi mereka satu sama lain dan dengan zat lain. Informasi ini dapat mempercepat penelitian dan pengembangan obat secara signifikan. Versi sebelumnya Alphav, misalnya, telah membantu dalam pengembangan vaksin melawan malaria. Versi yang lebih maju dari AlphaFold 3 dapat meningkatkan akurasi beberapa prediksi dibandingkan dengan metode pemodelan molekuler klasik hingga 50%. Namun, AlphaFold 3 berjalan di server khusus dan fungsinya terbatas, terutama dalam pencarian obat potensial. Meskipun demikian, jaringan saraf yang mengesankan ini merupakan langkah besar bagi ilmu pengetahuan. Algoritma AI juga digunakan dalam perakiraan cuaca. Sebuah contoh yang menonjol adalah program GrabCast yang dapat memberikan perakiraan harian yang sangat akurat. Seberapa baik GrabCast sebenarnya?
dapat dicoba sendiri. Ini menawarkan perakiraan angin gratis di seluruh dunia. Betapa bergunanya perangkat lunak ini terlihat antara lain ketika perangkat ini memperingatkan penduduk Nova Scotia 10 hari sebelumnya tentang badai Lee. Namun, kita harus menyebutkan bahwa GravCharge didasarkan pada data cuaca klasik dari satelit dan stasiun cuaca. Good mungkin bahwa program seperti GravCharge dan meteorolog manusia di masa depan akan bekerja sama. Robot kecil hijau Birdie dianggap sebagai robot taman paling canggih di dunia. Dengan lengan alat yang dapat diganti, ia dapat memotong, menyapu, memangkas, dan merawat taman dengan penuh kasih sayang. Di waktu luangnya, ia suka menari dan bermain. Algoritma AI dari S memastikan hasil yang konsisten baik. Dengan demikian, robot ini terus belajar. Dia menyusun dan mengoptimalkan rencana perawatan rumput secara real-time dan juga merespons hambatan yang tidak biasa seperti lubang hewan pengerat. Para pengembang juga ingin mengajarkan Verdi tugas yang lebih kompleks seperti menyiangi gulma atau membudidayakan tanaman. Karena dia menggunakan alat listrik, dia tidak mencemari lingkungan dengan emisi gas buang. Begitu musim panen dimulai, drone dari Tevela Robotics mulai beroperasi. Mereka bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 6 hingga 8 unit. Setiap kelompok terhubung dengan platform bergerak yang mengambil buah dan sekaligus mengisi daya drone. Selama panen, apel, pir, persik, dan buah lainnya diperiksa berdasarkan kriteria seperti ukuran, kematangan, dan penyakit. Data membantu drone menyortir buah dengan benar. Petani dapat menganalisis ladang lebih baik. Skeptis memiliki kesempatan untuk menyewa drone, untuk melihat apakah mereka benar-benar berfungsi. Menurut perusahaan, investasi tersebut sudah terbayar setelah 3 minggu.